pada saat saya membuat Instagram, Yes. saya cukup ketinggalan, Mas. Oh, malah Karena, ketinggalan. iya, karena saya waktu itu masih menganggap Facebook itu segalanya. Jadi ada zaman waktu itu Facebook lagi. Tapi Friendster belum. Friendster, Oh, awal karir saya itu saya memposting karya di Friendster. Jadi ketahuan umurnya ya. Friendster pet gitu ya. Ya, Oh, oke. Friendster dulu. Jadi Friendster dulu. aku itu dapat klien banyak dari Friendster, Mas, awalnya. Oh, oke, awalnya. Selebriti pun aku dapat dari Friendster. Oke. Nah, kemudian lanjut ke Facebook, rajin memposting. Jadi sebenarnya saya nggak ada tujuan apa-apa, cuman rajin memposting, memamerkan karya. Memamerkan Itu tujuan karya. aku Tujuan awalnya ya. Kemudian ada beberapa teman saya yang ngomong, kok lu belum bikin Instagram sih? Ketinggalan zaman lu, kata gitu. Yaudah, akhirnya 2012 awal aku bikin Instagram. Bikin Instagram. Waktu itu begitu aku bikin, followernya cuma 200, 300 gitu ya. Oke. Sedih gitu ngeliat teman-teman yang lain kayak, follower udah banyak banget nih gitu kan. Tapi udah, saya nggak, target saya adalah bukan follower, target saya adalah saya ingin menampilkan portfolio saya sebagus-bagusnya melalui sosial media, sama yang seperti saya lakukan di Friendster, di Facebook, dan kemudian dengan cara yang sama saya lakukan di Instagram juga gitu. Saya posting, dipilih konten-konten yang menurut saya paling terbaik, saya posting tiap hari. Yang penting rajin, Mas. Oh, tiap hari yang Ya. penting rajin. Ya, Karena hasilnya harus nongol terus ya. Yes, karena kalau menurut aku hari ini kita posting, orang apresiasi mungkin like-nya 10. Besok saya posting lagi, orang akan notice kan, si Rio Motret posting lagi nih, mungkin jadi 12 yang like. Besok saya rajin posting lagi, terus saya lakukan sampai kalau boleh dilihat udah 10.000 posting tuh saya. Iya. Dari 2012 udah 10.000 posting, itu semuanya karya aku. Jadi jarang banget aku memposting yang kayak ya beda-beda ya, karena aku seorang fotografer, jarang aku memposting kehidupan sehari-hari, jarang memposting hal-hal yang di luar dari pekerjaan saya. Lebih banyak coba kalau boleh itu kan kebanyakan hasil kerja saya semua tuh gitu yang saya posting. Nah, dengan rajin setiap hari memposting, akhirnya apresiasi orang pelan-pelan naik. Jadi memang nggak ada yang sesuatu yang instan di dalam dunia sosial media kecuali kita melakukan sesuatu yang kontroversi. Kalau kita melakukan sesuatu yang kontroversi, ada positif ada negatif ya. Kalau yang positif mungkin akan mendapat banyak support, yang negatif bisa dapat hujatan. Tapi kalau melalui karya memang harus pelan-pelan gitu. Jadi pelan-pelan saya posting sampai akhirnya orang jadinya notice, oh Rio Motret ini seorang fotografer, terus kliennya itu banyakan model, selebriti kayak gitu. Jadi akhirnya mendapatkan attention dari netizen. Terus ya udah follower pelan-pelan naik. Jadi mencapai 3,6 juta itu juga menurut aku bukan perjalanan yang pendek, lumayan panjang, hampir 11 tahun berarti ya gitu. Mungkin kalau ada juga teman-teman yang gampang banget dapat follower, kalau saya 11 tahun baru nyampe segitu. Bukan instan. Bukan instan. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Mas Rio. Oke, Mas Rio. Berarti kan waktu perjalanan Mas Rio sampai dengan followers 3,6 juta ini, yang paling banyak berpengaruh, artinya yang diminati awalnya untuk dilihat bahwa itu hasil karya, itu foto selebritis dulu. Karena memang kebetulan klien-klien yang berdatangan itu banyakan dari dunia selebriti. Oke, selebriti. Gitu. Walaupun dulu belum ada istilah selebgram sama influencer ya? Belum ada. Malah belum ada ya? Dulu itu adanya paling fotografer selebriti, paling gitu. Malah istilahnya fotografer ya? Fotografer landscape, fotografer model, fotografer selebriti gitu. Jadi belum ada kata-kata selebgram gitu-gitu, belum ada. Belum ada ya. Tapi memang impactnya adalah yang memancing akhirnya customer non selebriti itu adalah melihat hasil karya waktu foto itu. Betul, jadi itu sebagai patokan mereka mencari ide dari galeri di Instagram aku. Pengen dong, misalnya contoh ya, pengen dong kayak Raffi Ahmad gitu, foto keluarga kayak Raffi Ahmad. Jadi mereka udah nyebutnya nama si idolanya. Setupnya kayak yang waktu kemarin foto keluarganya Raffi Ahmad. Iya, gitu. ada juga yang bilang pengen dong prewedding kayak Chelsea Olivia Madeleine gitu. Jadi udah. Itu orang Lampung loh Mas. Iya. Chelsea iya. Iya, Chelsea orang Lampung. Ya, papanya orang Lampung betul. Iya. Jadi menurut aku kalau buat teman-teman yang misalkan mau bikin portfolio kayak gitu, boleh juga sih sebenarnya kolaborasi sama orang-orang yang memang punya pengaruh, let's say selebgram atau content creator atau mungkin bisa juga dengan selebriti. Itu membawa impact yang sangat bagus bagi promosi.
promosi diri kita sendiri gitu. Oke. Dan sekarang akhirnya lebih banyak foto yang karya dihasilkan tuh lebih banyak foto tentang model atau itu ya Mas? Atau Karena memang dari start awal aku itu memang modeling. Aku memang fotonya orang, jadi bukan landscape. Oh, malah bukan landscape ya? Oke. Luar biasa. Oke, gini Mas Rio. Sebelum Mas Rio dapat klien atau enggak, saya mau kasih pertanyaannya. Foto pertama yang paling membekas yang menurut Mas Rio sebagai karya terbaik loncatan pertama itu foto dengan siapa? Masih ingat nggak? Dari sekian banyak, ya kan, yang sudah Mas Rio potret. Oke. Kalau yang menurut aku suatu pencapaian dalam karir aku pertama itu adalah karena aku ngefans dengan salah satu diva Indonesia namanya Krisdayanti. Pasti pada tahu. Iya. Jadi dari SMP itu aku ngefans banget dengan Krisdayanti. Ketika beliau mengkontak aku di tahun 2012 untuk memotret cover singlenya, cover albumnya, itu aku langsung keringet dingin Mas. Karena dari SMP itu aku ngefans banget sama beliau gitu. Jadi pada saat dia telepon sendiri, aku dengar suaranya, aku jawabnya aja sampai kaku gitu. Karena padahal sebelumnya aku udah biasa foto seleb, tapi karena yang nelfon idola, jadi kayak berasanya wow, ini ditelepon sama idola nih gitu. Yang kemarin juga akhirnya sepanggung sama mantan suami ya, heboh loh konser. Oh iya. Ya heboh ya konser. Kok Mas Ali ini ngikutin, saya mah ngikutin semua berita pokoknya. Iya, dari situ akhirnya lompatan yang lumayan besar karena akhirnya semua diva di Indonesia following gitu. Jadi lanjut terus gitu. Yang paling berkesan Mas? Kalau yang paling berkesan mungkin aku ada buat sebuah pameran yang mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu di 2015 aku pernah bikin Alkisah. Aku mengangkat cerita rakyat Indonesia menjadi sebuah karya fotografi dan itu sempat keliling ke 6 kota besar di Indonesia. Itu kayak foto maraton gitu atau? Iya, bukan foto maraton. Jadi ada 17 sampai pertama 17 cerita rakyat aku angkat jadi karya fotografi. Itu boleh dilihat di paling atas ada tuh kalau nggak salah. Turun dikit Mbak. Nah itu tuh atas. Nah itu ada yang sebelah kiri Mbak, atas pertama. Nah ya itu. Jadi itu waktu itu aku berkolaborasi dengan 100 pekerja seni Indonesia. Kita menghasilkan 17 sampai akhirnya di kota terakhir itu 22 cerita rakyat. Jadi ada bawang merah, bawang putih. Tapi jadi kayak gitu. Ada Jakartarup, terus Buto Ijo. Jadi aku bikin jadi karya fotografi gitu. Dan berkolaborasi dengan selebriti Indonesia. Jadi dengan cerita rakyat itu akhirnya per cerita rakyat ditampilkan dengan foto. Yes, gitu. Jadi semuanya tadinya kan orang masyarakat Indonesia ini udah mulai melupakan cerita rakyat Indonesia kan. Jadi aku mikir ini suatu momen yang pas untuk merefresh kembali cerita rakyat Indonesia lewat karya fotografi dan ada idola mereka di foto itu gitu. Tapi kalau saya pribadi ya Mas Rio, melihat Mas Rio pertama itu saya langsung teringat Fast Furious yang yang dia pakai Honda S2000. Salah satu yang tokoh yang ini ya, penguasanya Chinatown di US. Karena gantengnya, looks-nya mirip ya. Ya saya langsung kayak Fast Furious. Tapi boleh juga loh Mas boleh foto ala Fast Furious gitu kan Mas, tapi yang jadi modelnya langsung. Jangan. Oke, Mas Rio, sebelum nanti saya ke Mas Berry ya Mas Rio. Jadi Mas Rio kalau boleh lagi cerita sedikit sama kita, kan teman-teman ini banyak yang mungkin tidak konsisten ya, artinya baru kirim karena nggak ada yang like, agak males-males, besoknya kendor. Kemudian apakah salah satu kunci keberhasilan itu yang seperti tadi saya bilang konsistensi? Kan pasti Mas Rio punya nih selama 11 tahun ya, 11 tahun ya kurang lebih ya, di 2012 ya Instagramnya 11 tahun kan, sampai mendapat hati di para netizen. Nah itu bagaimana Mas Rio mempertahankan itu gitu, supaya kan pasti kan kalau misalnya kita nggak memelihara itu akhirnya tidak ada ikatan ya dengan netizen yang untuk dating mampir di akun kita. Mungkin bisa sharing juga. Ya itu dia, yang pasti harus ada konsistensi. Mungkin Mas Berry juga sama, rajin memposting dengan pola yang sama.
Dalam arti misalkan kalau memang spesialisasi saya di modeling, saya memposting karya yang dengan pola yang sama, konsisten terus, tapi bukan karya yang sama ya. Ide terus baru, tapi punya pola yang sama, mungkin setiap hari kita rajin posting karya yang terbaik yang dipilih. Walaupun sebenarnya target kita adalah bukan likes terbanyak, bukan juga tiba-tiba follower jadi nambah banyak, tapi adalah lebih memamerkan karya terbaik kita. Kadang orang juga ngelihat belum tentu nge-like, nggak apa-apa. Kalau bagi aku yang penting konsisten. Jangan kayak hari ini tiba-tiba like-nya drop, jadi males gitu. Jangan, karena target kita adalah sebenarnya mau menampilkan karya supaya lebih dikenal lagi sama orang gitu. Nah itu kalau aku bilang dengan konsistensi itu algoritma kita akan terus jalan. Dan juga orang yang setiap hari memang kerjanya buka sosial media itu pasti akan mampir ke halamannya kita. Hari ini dia posting apa ya? Karena udah ada konsistensi. Kalau misalkan on and off, misalnya saat hari ini posting, tiba-tiba 3 hari lagi nggak posting, terus posting lagi, orang akhirnya pas buka, dia nggak posting apa-apa nih. Jadi udah ke skip. Tapi kalau everyday kita posting, itu pasti akan ada aja update naik terus gitu. Jadi orang lihat, nggak sengaja lihat juga dapat, dari ekspor juga bisa keluar, dan kemungkinan besar kalau memang dia adalah follower, pasti muncul juga di home-nya gitu. Jadi memang konsistensi itu sangat penting. Jadi ngebangun kepo ya? Yes. Oke. Iya, kemudian kita akan lanjut ke Mas Berry.